bagaimana kita memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia. Ya, kita nggak bisa mengubah keadaan di sekeliling kita, tetapi kita bisa mengubah dari dalam diri bagaimana cara kita berespon terhadap semua keadaan. Iya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima, kita baca sama-sama ayat yang keempat. Ayat yang keempat dulu, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat 5, saya pengen kita baca sampai ayat 5, di sana dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pertanyaannya hari ini, kita ini lahir dari Allah atau dari mana, saudara? Karena tidak semua orang lahir kembali di dalam Kristus. Nah, hanya orang-orang yang benar-benar dilahirkan kembali di dalam Allah, dalam Kristus, itulah yang dapat mengalahkan dunia. Kita nggak bisa punya iman yang pas-pasan, karena dunia ini akan semakin jahat di depan kita. Tetapi ketika kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam Allah, maka dikatakan semua yang dari Allah, semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tapi iman yang bagaimana, saudara? Semua orang mengaku punya iman, tapi hanya sedikit orang yang berhasil benar-benar ya dengan iman itu keluar sebagai pemenang di hari-hari ini. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar. Ya, berulang kali saya menyampaikan, kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama siapa? Sama setan. Karena Alkitab bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik, dan setan juga percaya akan hal itu. Ya, jadi kalau kita cuma sampai dipercaya aja kepada Tuhan, iman kita iman percaya toh, maka kita sama setan satu level imannya. Ya, maaf, saya harus beritahu kepada kita, apa yang membedakan kita sama setan? Setan percaya, kita percaya, tapi yang membedakan kita sama setan, kita melakukan firman. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Jadi kalau saudara ingin level imannya lebih tinggi dari setan, maka tidak ada pilihan lain. Jangan cuma percaya kepada Tuhan, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nggak satu level sama setan. Jadi orang Kristen hari-hari ini tidak mudah lagi dirasuki setan. Kenapa banyak orang dirasuk setan? Karena satu level sama. Siapa yang mau tahun ini imannya lebih tinggi dari setan, ya? Jangan sampai menyepelekan setan. Kenapa? Setan itu juga punya kuasa loh. Karena memang pada awalnya setan itu adalah malaikat yang kemudian dibuang karena memberontak. Jadi dia punya dari sana itu kuasa. Tapi karena dia gelap, ya jadinya kuasanya gelap. Nah, kalau kita cuma percaya sama Tuhan, nggak melakukan firman, maka kita tanpa kuasa. Bagaimana iman kita menjadi iman yang berkuasa mengalahkan dunia ini? Ya, kita harus jadi pelaku firman, supaya kita bisa menantang setan, bahkan mengalahkan setan, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Jangan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Ayat ini berkata, saudara, sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Kenapa dunia harus dikalahkan? Pertanyaannya, kenapa sih, Bu, kita ini tinggal di dunia, kita mau kalahkan dunia ngapain? Ya, kita tahu bersama semua yang ada di dalam dunia ini adalah kegelapan, adalah kejahatan. Jadi saya mau cerita, pertama kali ketika Lucifer memberontak dari sorga, dia malaikat pemimpin pujian, Alkitab berkata, akhirnya Lucifer dibuang kemana, saudara? Ya, dilempar kemana? Sama Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Lalu manusia juga ngikut setan, memberontak terhadap Tuhan, pengen jadi sama seperti Tuhan. Tanpa kita sadari, seringkali dalam hidup ini kita pun juga berlaku sama, pengen jadi sama kayak Tuhan. Semua hidupnya mau diatur sendiri, itu artinya pengen menyamai Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan, saya tidak mampu apa-apa di hidup ini tanpa anugerah-Mu. Bahkan bernafas pun saya itu hanya kasih karunia Tuhan. Jangan jadi sama seperti setan yang ingin menyamai Allah. Semua dia pegang kendali. Pokoknya Tuhan, uangku ini aku yang pegang kendali. Tuhan gak usah ikut-ikut campur dengan uangku.
Nanti kalau sudah keblenyoan, ya udah nggak punya duit, baru datang sama Tuhan, Tuhan berkati dong keuanganku. Malaikat bilang, pret. Ya, mari kita jadi orang Kristen yang mulai belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan jadi sama seperti setan yang pengen jadi sama seperti Allah. Lalu akhirnya manusia memberontak di hadapan Tuhan, berbuat dosa, dan Alkitab berkata akhirnya manusia dibuang kemana? Dari Taman Eden manusia dibuang ke bumi. Jadi kita sama setan itu di dunia ini satu nusa kambangan. Supaya saudara tahu kenapa kita harus bisa mengalahkan dunia ini, karena sesungguhnya tempat kita bukan di dunia ini. Ya, tempat kita itu harusnya berada dekat dengan Tuhan di Taman Eden. Akibat pemberontakan manusia, akhirnya dia dibuang. Setan duluan dibuang ke sini, lalu manusia menyusul. Jadi yang lebih pintar siapa di dunia ini? Setan. Dan Yesus berkata, dunia dan segala isinya itu telah diserahkan kepada dalam tangan si jahat. Kenapa kita harus mengalahkan dunia? Pertanyaannya, ayat ini berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kenapa sih Bu dunia itu harus dikalahkan? Karena semua yang ada dalam dunia ini jahat. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Baca sama-sama 1, 2, 3 saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ngeri nggak saudara? Kita harus tahu dulu ya, kenapa kita harus kalahkan dunia? Karena Alkitab berkata, kalau kamu tidak mengalahkan dunia, kamu mengasihi dunia, maka sudah pasti kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Dunia selalu bertentangan dengan Tuhan. Kenapa kita harus mengalahkan dunia ini? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia ini jahat dan di dalamnya itu semua adalah yang jahat. Ya, maka dari itu dikatakan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ngeri saudara, orang yang mengasihi dunia tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Lalu apa sih Bu? Kenapa sih dunia dikatakan jahat? Yuk kita sambung ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari, karena ternyata yang ada di dunia ini semua hal-hal yang bukan berasal dari Bapa. Karena dunia ini pembuangan. Ya, nusa kambangan tadi, setan dibuang di nusa kambangannya di dunia sini, kita juga dibuang di sini. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Makanya supaya kita tidak terseret oleh pekerjaan setan di dunia ini, tidak ada pilihan lain. Iman kita harus kuat dan hidup. Ya, kalau enggak terseret semua saudara. Nah, ini yang ada dalam dunia ini, yaitu apa yang ada dalam dunia yang bukan berasal dari Allah. Yang pertama keinginan daging. Semua kita punya daging, punya ya, walaupun kurus tetap ada daging loh. Siapa yang paling kurus ini? Ya, pasti ada dagingnya ya. Daging yang pertama saudara, Galatia 5 berkata keinginan daging itu telah nyata. Apa itu daging? Percabulan, ya, kenajisan, ya, percederaan, roh pemecah belah, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, iri hati, sakit hati. Itu semua ada di dalam daging. Jangan pikir, oh saya kurus Bu, daging saya kecil. Biasanya yang kurus itu malah besar loh keinginan dagingnya. Ya, jadi kita ini nggak dilihat dari gendut atau kurusnya. Saya sih membela orang-orang yang gendut hari ini ya. Apalagi setelah tahun baru dan Natalan ini pasti pada naik semua ini timbangannya ya. Tapi tidak apa-apalah ya, gendut kurus yang penting berkenan sama Tuhan. Amin. Ya, dikatakan di sana ini perbuatan daging itu telah nyata. Yang pertama yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apalagi di sana dikatakan ya, penyembahan berhala. Lalu apa? Sihir, perseteruan, perselisihan itu daging. Jadi jangan banyak-banyak berselisih ya. Iri hati itu daging, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah.
Jangan ada yang membawa roh pemecah belah di sini. Lalu kedengkian, ini daging, apalagi kemabukan, apalagi pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, kata Rasul Paulus di sini. Firman Tuhan bilang bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara tahu kenapa kita harus punya iman yang hidup untuk mengalahkan dunia? Karena yang ada di dalam dunia ini bukan yang dari Tuhan. Yang pertama, keinginan daging. Ini daging loh, kita udah baca tadi tuh, ini bukan setan. Yang saudara baca dari awal tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, kebencian, itu bukan setan, itu daging. Jadi kalau ada orang selingkuh, hidup dalam kenajisan, jangan cepet-cepet salahin setan, karena ini daging dan ini yang ada di dalam dunia. Ya, makanya kita harus punya iman yang kuat untuk mengalahkan ini. Lalu yang kedua, kita balik ke 1 Yohanes 2 tadi ayat yang ke-16. Yang kedua yang ada dalam dunia ini dikatakan adalah keinginan mata. Yang kedua, keinginan mata. Jadi mata ini ternyata punya keinginan. Ya, mata saudara punya keinginan enggak? Wah, ingin terus bu, lihat itu pengen, lihat itu pengen, lihat bajunya orang keren ya beli ah, lihat itu wah keren ya beli ah. Hati-hati sama keinginan mata. Sering kali kita tidak menyadari bahwa hal-hal ini dapat memperbudak kita, ya, dan membuat kita tidak berkenan pada Tuhan. Keinginan mata kalau itu selama masih bisa, ya silakan, tetapi jangan kebangetan. Ada orang yang beli tas setiap seminggu tuh beli tas satu, beli tas lagi, beli tas lagi, beli tas lagi, nggak pernah puas saudara. Beli baju, beli baju, beli baju. Ya, mari kita mengendalikan diri kita. Hati-hati dengan yang namanya keinginan mata. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh hidupmu. Tetapi jika matamu baik, engkau memandang perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi yang engkau pandang, maka teranglah seluruh hidupmu. Jangan buat matamu gelap saudara. Makanya ada istilahnya, iya mata gelap bu. Ya, selalu pengen lihat orang begini, pengen lihat orang begitu, pengen. Kita perlu berdoa saudara, supaya kita menekan semua yang ada di dalam daging kita ini. Ya, nih ya, Lukas 11 ya dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, bicara tentang gelap tubuh di sini bukan kulit hitam atau kulit putih. Jangan pikir oh saya putih aman nih, terang tubuh saya. Ya, ini di mata, di pandangannya Tuhan. Kalau kita matanya gelap, matanya jahat, memandang dunia ini tidak sesuai cara pandang Tuhan, maka semuanya itu juga akan menjadi gelap. Kenapa ada orang rela jadi simpenan? Ya, jadi pelakor. Kenapa ada orang-orang rela melakukan kejahatan demi dapatkan uang dan lain sebagainya? Karena matanya gelap. Dia berpikir bahwa ketika dia memiliki sesuatu di dunia ini, wah, orang akan berkata, wow, dia hebat. Dia lupa saudara bahwa ya, kenapa banyak orang Kristen masuk dalam masalah keuangan, terlilit utang kanan kiri karena tidak bisa jaga mata. Di tahun yang baru ini mari kita ngurang-ngurangi beban hidup. Ya, ingat bagaimana caranya, nggak usah kebanyakan gaya, amin. Karena hukum fisika berkata, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Berarti semakin banyak gayamu, semakin banyak tekanan hidupmu. Jadi bagaimana mengurangi tekanan? Kurangi bilang kanan kirimu, kurangi gaya. Jangan terlalu bergaya. Biar tidak banyak tekanan gitu ya. Kenapa? Karena orang nggak bisa menguasai pandangan matanya, ya, sehingga dia mengikuti apa yang matanya pengen dan terjebak di dalam. Kita berdoa saudara. Saya beriman tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita. Kita menang atas dosa, itu duluan nomor satu. Karena kita tidak mungkin diberkati kalau masih hidup di dalam dosa. Nomor satu, bertobat, menang atas dosa. Perkatakan, Tuhan, tahun ini saya mau menang terhadap dosa saya, yang masih terikat dengan film porno, yang masih terikat dengan kenajisan, percabulan, yang masih terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan. Bilang, tahun ini Tuhan, aku mau menang terhadap dosa. Aku mau menang terhadap karakter, tabiat-tabiat burukku Tuhan. Setelah engkau menang terhadap semua yang buruk, maka engkau akan masuk ke level berikutnya, menang terhadap keuangan. Siapa yang mau menang terhadap keuangan tahun ini? Ya, nggak utang terus Tuhan. Ya, masa tiap hari
deg-degan gara-gara jatuh tempo. Ya, berdoa saudara, Tuhan sanggup. Jangan tanya bagaimana caranya Bu, hidup dengan pengharapan di dalam Kristus. Saya kemarin ketemu seorang ibu, diajak kita makan bersama. Lalu dia cerita kepada saya, Bu, saya ini pendengar mesbah doa dari awal di Maret yang lalu. Ketika pandemi dimulai Bu, saya itu bertubi-tubi berat ya, karena dia di bidang properti, anaknya juga bergerak di bidang properti, semuanya mogok, bukan cuma nggak ada pemasukan Bu, terlilit hutang. Anak-anak saya utang banyak Bu, sampai dia bilang saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambil nyawa saya pengen mati aja supaya selesai semua urusan. Lalu tiba-tiba dia bilang, dia mendengar satu suara yang bilang, kok egois banget, pengen mati, lari dari masalah. Terus anak-anakmu bagaimana mereka menjalani hidup dengan lilitan hutang? Lalu dia bilang, saya berdoa Bu, saya bersyukur di awal pandemi itu saya menemukan channel Ibu, mesbah doa, dan saya setiap malam berdoa. Saya berharap lalu iman saya bangkit Bu, saya berdoa. Tiba-tiba bos saya yang lama nelpon saya, dia bilang, kamu pandemi gini ngapain? Nggak kerja? Iya nggak kerja bos. Udah ikut saya lagi jualan. Dia cuma berpikir, jualan di tengah badai masa pandemi begini, mana ada yang mau laku? Tetapi dia melangkah dengan iman, dia percaya bahwa itu Tuhan yang kirim. Lalu dia lakukan saudara apa yang di depannya dipercayakan sama bosnya untuk jualan lagi. Dia bilang, Ibu Debbie, kita punya Tuhan yang terlalu hebat dan dahsyat. Dari seorang yang tadinya sudah pengen mati, Ibu tahu Bu, penjualan saya omset di tengah masa pandemi 1 bulan berapa? Ratusan miliar. Bukan ratusan juta, ratusan miliar Bu. Dan saya belum pernah menjual dengan omset yang segede itu dulu ketika belum pandemi, tidak pernah. Tetapi justru di tengah pandemi Tuhan menyatakan kebesarannya. Saudara, engkau percaya nggak engkau punya Tuhan yang hidup? Keadaan di sekelilingmu bisa berubah, tetapi Tuhan kita nggak berubah. Karena itu berkat kita tidak ditentukan oleh keadaan di hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan yang sanggup bekerja selama ada iman, selama ada sesuatu yang dapat Tuhan perhitungkan di dalam hidupmu sebagai sebuah kebenaran. Selalu ada jalan yang akan Tuhan bukakan. Saya bilang, wow Bu, iya Bu Debbie, saya tercengang. Apa yang Tuhan buat? Saya belum pernah jualan sebelum pandemi itu dengan omset yang ratusan miliar di tiap bulan. Tapi Tuhan nyatakan itu justru di tengah-tengah masa pandemi. Karena itu semua dia bilang, saya hanya mau ngomong itu cuma karena Tuhan. Dan dia berkata, terima kasih Bu, terima kasih karena mesbah doa menjadi kekuatan bagi saya di tengah-tengah masa pandemi. Saudara, ya kita harus percaya. Mari kita memandang kepada Tuhan, melihat semua yang Tuhan buat di depan kita itu baik adanya. Hiduplah dengan pengharapan. Jangan biarkan matamu menguasai engkau sehingga engkau melihat hal-hal yang tidak benar. Lihatlah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga tadi sana dikatakan apa yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Ya, sebab yang ada dalam dunia ini dikatakan tadi 1 Yohanes 2 ayat 16 ya, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya, hidup itu ndak usah sombong-sombong, biasa aja. Amin. Orang-orang itu kalau ketemu saya selalu ngomongnya gini, Bu Debbie itu rendah hati ya. Saya tanya gini, kamu tuh nilai saya rendah hati itu dari mana? Ya enggak, pokoknya ibu tuh rendah hati. Lah emang apa yang harus kita sombongkan? Kita ini napas aja pinjem dari Tuhan, amin. Napas aja kita ini pinjem dari Tuhan. Ya, kemarin teman saya datang ke rumah saya, saudara, ada ucapan syukur. Dia lihat saya ngepel rumah, saya ngepel teras, saya cuci piring. Dia bilang, ya ampun, sekelas Debbie Basir masih ngepel, masih nyuci piring. Saya bilang, emang kenapa? Ya inilah kita ya. Maksudnya, ya emang kenapa? Saya bilang, saya dari dulu begini, nggak ada yang berubah. Ya, dia bilang, iya ya, nggak usah sombong-sombong ya Bu. Mau sombong apa yang mau disombongkan saudara? Yang ada dalam dunia dikatakan keangkuhan hidup, kesombongan. Orang yang sombong itu sama dengan orang yang menentang Tuhan dan hidupnya tidak mungkin diberkati. Mari kita berdoa hari-hari ini supaya kita buang semua keangkuhan hidup. Ya angkuh, ya kaya sombong biasa, miskin sombong juga banyak. Jadi nggak kaya nggak miskin, semua orang punya bakat sombong. Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Dia meninggikan orang yang rendah hati. Mari kita minta pada Tuhan, tahun ini kita jalani dengan rendah hati. Supaya apa saudara? Ya, supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Jangan sampai kita terbawa dengan apa yang ada di dunia ini. Dan ayat 17 berkata di sini, ya kita lihat ayat 17, kenapa kita harus mengalahkan dunia? Ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan
keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa kita harus kalahkan dunia? Karena semua yang dunia tidak berasal dari Allah, dan dunia ini sedang lenyap. Jadi kalau kita ikut-ikutan mencintai dunia, maka nasib kita juga sedang lenyap. Sebagai orang percaya, kita ini tentunya Tuhan mau supaya keuangan kita itu sehat. Siapa yang mau keuangannya sehat? Angkat tangan, ya. Semuanya pasti mau. Artinya kalau keuangan sehat itu bagaimana? Ya, semua lancar. Ya, kebutuhan kita lancar. Cicilan juga? Siapa yang ada cicilan? Angkat tangan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang merancangkan bagi umatnya itu memiliki kehidupan keuangan yang sehat. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu memiliki keuangan yang morat-marit, apalagi sampai harus gali lubang tutup lubang di dalam hidup. Tetapi saudara, banyak orang ingin keuangannya sehat, banyak orang ingin keuangannya diberkati, tapi sangat sedikit yang mau taat kepada firman. Makanya kita tidak pernah melihat janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Karena banyak orang cuma mau yang enaknya saja. Tetapi kita percaya dan kita tahu firman Tuhan itu selalu ada sebab, ada akibat. Ingat itu. Banyak orang berpikir janji Tuhan itu semesta-mesta terjadi di dalam hidup kita. Makanya saya selalu mengulang-ulang, ingat ya, kasih Tuhan itu tidak ada syarat. Waktu saudara berdosa, Dia pilih saudara dan saya untuk menjadi anaknya. Tidak ada syarat. Ketika Tuhan mengangkat seseorang, tidak ada syarat, oh kamu harus baik dulu, kamu harus ini dulu, baru diangkat, dipilih jadi anaknya. No, kasih Tuhan tidak bersyarat. Ketika kita minta ampun juga hari ini, misalnya kemarin kita buat dosa, hari ini kita minta ampun, apakah ada syarat? Tuhan ngomong, oh kamu harus gini dulu, bayar itu dulu, bayar ini dulu, baru aku ampuni. No. Waktu kita datang minta ampun, Tuhan berkata, dengan mulut engkau mengakui, maka Dia mengampuni segala dosa kita. Tetapi untuk bisa mengalami janji dan berkat Tuhan di dalam hidup kita, ada syarat yang harus kita lakukan. Amin. Janji Tuhan itu bersyarat. Karena itu Alkitab berkata, kalau kamu begini, maka akan begini. Kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Ya, firman Tuhan itu selalu begitu. Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan firman-Ku, maka perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Ya, firman Tuhan berkata, jika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan akan mengikutimu. Selalu janji Tuhan itu sebab akibat. Itulah yang dikatakan hukum tabur tuai. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan dengan tema bulanan di gereja ini ya adalah keuangan yang sehat, dan subtemanya hari ini adalah tentang persembahan persepuluh. Banyak yang tidak suka mendengar firman ini. Ya aduh, kalau udah ngomong persepuluhan ini ngomong duit lagi. Tapi saya harus ngomong soal kebenaran, karena saya tidak mencari keuntungan dari perpuluhan. Kenapa kita harus taat kepada firman? Untuk kebaikan kita. Kalau mau lihat diberkati, maka tadi ada sebab, ada akibat. Banyak yang datang bertanya kepada saya, Bu, ya, masa saya harus kasih 10%? Gaji saya ini tidak cukup loh. Saya mau tanya saudara, manusia itu ada cukupnya nggak? Waktu gaji 5 juta cukup? Enggak. Nanti gajinya naik 10 juta cukup? Naik 15 juta cukup? Nah, jadi 20 juta cukup? Pret. Ya, itulah namanya manusia. Terus kalau kita tunggu cukupnya, kapan kita nabur? Ayo, saya tanya kepada saudara, cukup menurut ukuran kita? Banyak orang yang bilang, Bu, nanti kalau sudah cukup baru saya menabur. Sekarang saya belum cukup. Saya bilang, takaran cukupmu itu seberapa? Alkitab tidak berkata begini, menaburlah saat engkau cukup. No. Persembahan terbaik yang pernah tercatat di dalam Alkitab bukan dari orang yang kaya, tapi dari seorang janda yang miskin. Mengapa janda itu bisa memberikan semuanya dengan ketaatan kepada Tuhan? Karena Tuhan lihat apa? Ingat, Tuhan kita, Tuhan yang melihat hati.
Ada yang bilang gini, Bu, tapi kali ini penghasilan saya itu tidak kayak bulan lalu, Bu. Masih dipotong utang, masih dipotong ini, masih dipotong itu. Masa saya harus memberi persepuluhan itu dari semua itu? Kan saya juga banyak pengeluaran. Saya bilang, jadilah sesuai imanmu. Kalau engkau hitung-hitungan sama Tuhan, ya Tuhan juga hitung-hitungan. Nah, itulah manusia, saudara. Apalagi kalau ngasih persembahan di gereja, nyanyinya persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit ngomongnya apa lagi? Kiranya Tuhan terimalah. Dengan apa? Dengan senang hati. Kurang ajar nggak? Ngasih sedikit minta Tuhan terima dengan senang hati. Maka terdengarlah suara dari surga, malaikat balas, berkat yang ku beri apa? Sedikit sekali. Lanjut, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Pret. Hati-hati, saudara. Ngasihnya sedikit, mintanya, itulah orang Kristen. Ngomong aja, bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan tercurah? Jangan tunggu cukup, jangan tunggu kaya baru menabur. Saya berani menyatakan ini di depan mimbar ini. Kenapa? Saya adalah saksi melihat bagaimana hidup saya diberkati karena saya mau menabur. Tidak tunggu kaya, nggak tunggu kaya. Orang yang menabur janji Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Saya itu melihat contoh dari mami saya. Dari masih kecil mami saya itu, saudara, setiap kali ada orang miskin datang dari kampung, ada pendeta yang datang, dia nggak peduli mau pendeta mau ustadz datang ke rumah, selalu mami saya itu bungkusin beras 5 kilo 5 kilo, kasih duit. Itu saya lihat dengan mata kepala saya dari saya masih kecil. Kalau hari ini di masa tua mami saya bisa beliin dia rumah, saya yakin itu hasil tuayannya dulu. Sehingga Tuhan memilih saya salah satu orang dari anaknya dia. Diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, dan sekarang saya memberkati kehidupan mami saya di masa tua. Itu yang pertama di pikiran saya sejak dahulu. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau hari ini engkau rajin menabur, mungkin salah satu nanti dari anakmu ada yang akan diberkati Tuhan. Itu tidak direkayasa, saudara. Saya selalu melihat setiap ada orang susah datang ke rumah, dari saya masih kecil, mami saya selalu suruh siapin ya beras, uang, selalu. Sampai hari ini mami saya itu terus menabur dan menabur. Tapi saya melihat sampai di masa tua hidupnya Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Tidak ada yang mustahil asal kita mau. Nah, hari ini saya pengen kita membaca ayat dari gereja yang diberikan, Maleakhi pasal yang ketiga. Tapi kita baca mulai dari ayat yang ke-6, saudara. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6, kita belajar dari perjanjian lama. Kenapa? Ada banyak sekali nilai hikmat yang bisa kita ambil ya dari perjanjian lama itu, saudara, dan itu digenapi di dalam diri kita. Maleakhi 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, saudara, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Jadi bangsa ini, saudara, tidak pernah mau nurut kepada firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, sejak zaman nenek moyangmu kamu itu telah menyimpang dari semua ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan itu memberi hukum-hukumnya kepada bangsa ini. Kenapa hukum Tuhan diberikan? Untuk mengatur supaya hidup manusia di bumi itu bisa sejahtera. Kenapa ada firman Tuhan? Kenapa ada hukum? Supaya kalau engkau ikut di hukum-hukum ini, hidupmu sejahtera di bumi. Tuhan berkata, bahkan sejak zaman nenek moyangmu kamu itu telah menyimpang dan menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Makanya Tuhan bilang, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami kembali? Ya, Tuhan bilang, kau sudah pergi jauh, engkau tidak memelihara ketetapanku, balik lagi. Mereka bingung, bagaimana caranya kami balik? Lalu ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Ya, bagaimana caranya? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ya,
Jadi Tuhan memberi ketetapan kepada bangsa itu, mereka harus mengembalikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan itu berbeda dengan persembahan khusus, saudara. Diberikan kepada imam di bait Allah. Ya, lalu imam juga harus memberi persepuluhan lagi. Bukan berarti setelah kita jadi pendeta kita nggak menabur, salah. Sebagai hamba Tuhan kita harus menabur. Dari mana? Dari berkat yang didapat. Tuhan bilang, ya, mereka tanya bagaimana kami harus kembali. Lalu Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Masa manusia bisa menipu Allah? Tapi Tuhan bilang, kamu sudah menipu aku. Dengan cara bagaimana Tuhan kami menipu engkau? Dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-9, saudara, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi pada zaman itu, saudara, hidup mereka terkutuk. Orang yang terkutuk itu, saudara, hidupnya susah terus, nggak pernah ada damai sejahtera, uang kurang terus. Ya, engkau lihat ciri-ciri orang yang terkutuk. Jangan sampai kita ini juga hidup dalam keadaan yang terkutuk. Kenapa? Karena kita nggak taat kepada firman Tuhan. Lalu bisa dikatakan, saudara, ya, ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita disuruh mengembalikan persepuluhan. Ada yang bertanya, Bu, banyak sekali 1/10. Sekali lagi, memberi kepada Tuhan itu soal sikap hati. Kalau mau ditanya miliknya Tuhan dalam hidup kita berapa persen? Semua milik Tuhan. Tidak ada satupun yang kita dapat di hidup ini karena kekuatan kita. Bahkan nafas hidup ini adalah pemberian Tuhan. Napas ini loh, coba bisa bayangkan kalau engkau sesak napas hari ini, engkau pergi ke rumah sakit, bayar tabung oksigen itu berapa? Seringkali kita tuh lupa. Kita mengukur berkat-berkat Tuhan itu hanya dari uang materi. Kita lupa, saudara, pagi hari engkau bisa buang air besar, buang air kecil, itu anugerah, dan itu harganya mahal. Coba kalau saudara nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, engkau pergi ke rumah sakit, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ingat, semua yang ada di hidup kita bukan hanya 10% milik Tuhan loh, seluruhnya adalah milik Tuhan. Tapi orang Kristen itu suka alay, yaitu tadi kalau nyanyi juga ya, alay. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Uangnya diminta buat Tuhan, jawabnya apa? Tunggu dulu Tuhan. Tapi nyanyi, semuanya bagimu. Retna, sorry ya saudara, sorry. Kenapa keuangan kita tidak diberkati? Karena kita menjadi hamba uang. Soal memberi persepuluhan itu cuma soal sikap hati. Ada yang tanya, ya itu, Bu, masa saya harus kembali persepuluhan, Bu? Ini ya, saya hitung ya, Bu, ini. Saya kembali jawab apa? Tergantung imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Karena barang siapa menabur banyak, dia akan menerima banyak. Siapa menabur sedikit, dia akan menerima sedikit. Dan jangan pernah tunggu cukup baru engkau menabur. Saya selalu bersaksikan kepada saudara, ya, jangankan saudara uang banyak. Orang saya pernah tinggal punya uang 50.000 kan, saya sudah saksikan di sini kan. Ada orang datang minta, anaknya sakit mau ke rumah sakit. Itu kan Tuhan lihat sikap hati kita kan. Saya bilang, kenapa juga dia pinjam 50.000? 20 tahun yang lalu nih 20.000. Saya bilang sama suami, kenapa dia pinjam 50.000? Kita tinggal punya 50.000, dia pinjam lagi 50.000. Pinjam ke 25, dia bisa bagi 2 kan. Tapi saya masuk ke kamar, suami saya udah bilang gini lagi, say, aku nurut kamu loh, karena imanmu itu biasanya yang nyampe, aku nggak nyampe ya. Kalau 50.000 dipinjam 50.000, imanku jujur nggak nyampe, aku nggak bakal kasih. Tapi terserah kamu yang peka, kata suami saya. Saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Jawaban Tuhan cuma gini, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok itu ada kesusahannya sendiri. Kamu gak usah pikir besok, nanti aku yang akan memberkati. Tuhan bilang, sebab aku yang memberikan benih bagi para penabur. Benih itu dari aku, kamu cuma melakukannya aja. Saya bilang sama suami, kasih semua. Nah terus kita besok, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah itu kan gunanya firman toh. Tapi jangan pakai itu firman habis gajian ke mall, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita habiskan uang ini, besok ada lagi susah, itu bodoh. Mencobai Tuhan itu. Ya udah, tutup mata. Besoknya saudara yang pernah saya saksikan kan,
Saya dibalikin Tuhan berapa? 10.750.000 20 tahun lalu. Saya bilang sama suami, kayaknya kalau tadi malam kita nggak menabur, kita nggak lihat deh hari ini ada berkat Tuhan. Kenapa seringkali berkat Tuhan terhalang? Karena hatimu itu loh, mata duitan. Seringkali saya tuh lihat orang yang beli barang-barang mahal buat dirinya itu, mampu loh, tapi untuk memberkati, mengembalikan milik Tuhan, pret. Maka jangan suka nilai orang kaya itu dari merek yang dia pakai. Malah biasanya begitu-begitu pelit. Biar kalau ada yang dengar aja, biar bertobat. Maaf loh saudara, maaf. Tuhan tidak melihat orang kaya itu dari apa yang dipakai. Tuhan gak lihat tasmu. Maaf kalau engkau pelit untuk mengembalikan milik Tuhan, engkau orang yang termiskin di hadapan Tuhan. Walaupun engkau pakai mobil mewah, pakai tas mewah, tas ratusan juta miliaran, tapi menabur, saiprit, masuk neraka. Saya harus bicara ini kebenaran, ya, supaya kita ini dibukakan saudara. Tuhan melihat sikap hati kita, karena sesungguhnya bukan 10% tok milik Tuhan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Dan seringkali orang itu menyerahkan hidup, menyerahkan jiwa, tapi duit, sorry Tuhan, aku serahkan hidupku loh, tapi uangku aku pegang. Makanya kita nggak pernah melihat keuangan kita sehat. Semakin kaya orang semakin khawatir, semakin takut. Saya banyak melayani orang kaya-kaya, hidupnya penuh dengan khawatir. Kenapa? Orang-orang begini mesti pelit. Kalau dia murah hati, dia suka menabur, tidak akan seperti itu hidupnya. Karena dia percaya pada kedaulatan Tuhan. Tuhan bilang, kamu menipu aku. Bagaimana mungkin kita bisa menipu Tuhan lewat persembahan persepuluhanmu? Engkau tidak memberi. Saudara, dikatakan di sana, ya, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Mereka bertanya, bagaimana cara kami kembali? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Zaman dulu bangsa Israel itu disuruh membawa persembahan, dipersembahkan untuk hamba Tuhan. Perpuluhan itu untuk hamba Tuhan, yaitu imam, orang Lewi, karena mereka tidak bekerja. Mereka hidup dari pelayanan. Karena mereka tidak mendapat bagian di dalam tanah warisan yang diberikan. 12 suku Israel, 11 suku dapat bagian tanah. Mereka bekerja sebagai peternak, sebagai petani. Tetapi suku Lewi, mereka tidak mendapat bagian tanah. Mereka hidup dari persembahan persepuluhan itu, mencukupi kebutuhan mereka, supaya ada persediaan makanan untuk para hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di situ, dan mereka itu memang harus dikhususkan untuk melayani Tuhan. Makanya dikatakan supaya ada persediaan makanan bagi hamba-hambaku. Di situ dikatakan, ya, dan ujilah aku, kata firman Tuhan, ya, aku Tuhan Allah semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari cek hati kita hari ini saudara. Apakah untuk menabur kita itu masih mikir mengembalikan milik Tuhan? Jangan sampai kita termasuk orang yang menipu Tuhan. Ada yang tanya, Bu, itu kan zaman perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah tidak ada lagi perpuluhan. Sorry saudara, masalah ini bukan soal perjanjian baru, perjanjian lama. Ini hanya tolak ukur hatimu dengan Tuhan. Kenapa? Karena sangat berbahaya kalau engkau menjadi hamba uang, maka binasa hidupmu. Perpuluhan itu melatih kita ini tidak cinta uang. Perpuluhan itu melatih hidup kita ini, matanya ini nggak tertuju ke duit tok, supaya kita bisa berbagi. Nah, di sini dikatakan, maka Tuhan juga bilang ayat yang berikutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Apa itu belalang pelahap? Yang memakan segala hasil. Saudara, kalau engkau tidak memberi bagian Tuhan dari hidupmu, belalang pelahap akan datang. Contoh, sakit. Ya, engkau berusaha menggenggam nih, gajimu 10 juta, 1/10-nya itu harusnya 1 juta yang kau kembalikan bagi Tuhan. Tapi yang kau tahan, engkau pikir supaya aman, save, lumayanlah 1 juta, saya kasih 100.000 aja. Saudara pikir hukum tabur tuah itu nggak terjadi? Tiba-tiba anakmu sakit, berobat ke rumah sakit, biayanya 2,5 juta. Itu belalang pelahap. Tiba-tiba mobilmu kecelakaan, lalu engkau harus mengganti lebih daripada persepuluhan, itu belalang pelahap. Hati-hati loh saudara, ada begitu banyak kerugian demi kerugian yang terjadi dalam hidup kita, itu karena belalang pelahap. Tidak ada perlindungan atas hartamu, tidak ada perlindungan atas hidupmu. Kenapa? Karena uangmu engkau tahan, engkau pelit dengan Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran ini supaya mata kita terbuka. Makanya banyak orang ditipu.
Ya, uang yang ditabung saudara bertahun-tahun, dia simpan, dia tabung lama, dia tidak menikmati apa-apa, dia tidak mengembalikan perpuluhan, uangnya dia tabung, ditipu orang dalam sekejap. Apalagi yang kena saham. Ya, kita juga berdoa supaya gereja-gereja tidak menimbun uang. Segala saudara ketamakan terjadi, bukan cuma di umat Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan pun saya berbicara. Ya, uang ditimbun, saking kebanyakan uang di gereja, misi nggak pernah keluar. Akhirnya apa? Di saham. Ya, dimakan kena saham semua ratusan miliar. Itu cara Tuhan menghabisi dengan belalang pelahap. Siapa suruh engkau tidak taat kepada Tuhan? Jangan pikir gereja setelah terima persepuluhan tidak boleh keluar. Harus keluar. Kita harus memberkati orang-orang berkekurangan, gereja-gereja di desa-desa, memberkati pekerjaan Tuhan. Itu harus. Maka kita lihat di masa pandemi ini, gereja-gereja yang menimbun uang sampai ratusan miliar, akhirnya masukin ke saham karena nggak tahu mau buat apa, dihabisi sama belalang pelahap. Jangan main-main. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Allah semesta alam. Tidak boleh main-main dengan uang. Baik jemaat, baik hamba Tuhan, semua akan kena kepada belalang pelahap kalau kita nggak setia dengan Tuhan. Sampai hari ini saya punya tolak ukur kepada diri saya. Apakah saya menabur lebih daripada keinginan-keinginan diri? Saya selalu bersaksi, beli tas 30 juta saya tidak berani saudara sampai hari ini. Saya bersaksi kepada saudara, beli utuh 1 biji tas 30 juta tidak berani saya. Tapi setiap kali menabur untuk pembangunan gereja-gereja di desa, saya tanya minggu ini berapa pengeluaran? 70 juta bu, 80 juta. Tuhan beri saya hati untuk membayar itu. Kalau beli tas dapat berapa saudara? Tapi saya sampai hari ini cuma menangis bersyukur dan bilang, Tuhan terima kasih, Engkau masih beri aku kepekaan. Saya takut jangan sampai uang yang Tuhan percayakan kepada kita habiskan untuk keinginan diri kita sendiri. Dan saya sampai hari ini bersaksi kepada saudara, lumbung-lumbung saya terus diisi oleh Tuhan. Terus, nggak pernah kering, tidak pernah habis. Semakin saya menabur, semakin saudara, Tuhan itu membuka pintu-pintunya. Saya pernah bersaksi kepada saudara, saya sedang cari tanah di daerah Jawa Tengah untuk bangun sekolah misi. Kami harus menyekolahkan hamba-hamba Tuhan dari desa-desa yang miskin. Kami akan menyekolahkan gratis untuk mereka jadi hamba Tuhan. Mereka pulang ke desa untuk membangun gereja, walaupun kecil, supaya Indonesia ini tidak dihijaukan saudara. Dan saya sudah save uang untuk beli tanah. Saya cari tanah dapat saudara, ada yang harganya cocok, izin di daerah itu susah. Ada yang saya bisa izin di daerah situ karena banyak rumah retreat, tapi harganya melambung tinggi, saya nggak bisa. Tidak pernah lelah saya dan suami setiap kali ke Solo, kami cari info, kami datang, tidak juga ketemu. Saya bilang, Tuhan, kalau ini proyekmu, buka jalan Tuhan. Tuhan lihat hatiku, aku mau melakukan ini. Tiba-tiba ada jemaat mesbah doa di Semarang. Ibu, saya dengar ibu mau buka sekolah misi, saya punya tanah bu. Ibu bisa pakai 4.000 meter lebih, silakan dipakai. Ibu pakai 10 tahun, kita kontrak sementara 10 tahun dan saya tidak boleh bayar. Tidak usah bayar, ibu pakai aja. Kemarin ketemu pemborong, saya ke Semarang, yang borong juga anak Tuhan, istrinya suka nonton mesbah doa, yang gambar juga anak Tuhan, semua tidak ada yang mau dibayar. Saya sampai bingung, Tuhan itu nggak izinkan uang saya keluar. Saya sampai terheran-heran. Tuhan tuh ngomong gini, aku tidak cari orang punya uang untuk melakukan proyekku di dunia, aku cari orang punya hati. Dan ternyata Tuhan itu cuma lihat hati kita. Saya sampai meneteskan air mata saudara. Saya sampai meneteskan air mata berkata, Tuhan, betapa ajaibnya Engkau. Yes, aku cuma cari orang punya hati. Kamu gak usah mikirin uangnya, sebab aku yang punya dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagiku. Saya telah melihat saudara, makanya saya bisa berkata, saya bisa bersaksi. Jangan engkau jadi hamba uang, pelit. Tuhan bilang, kalau engkau berani menabur saudara, dia bilang apa? Aku akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan ada ya pohon anggurmu itu tidak berbuah bagimu. Saudara, orang yang pelit, ya maaf ya, engkau genggam uangmu, ya itu habisnya banyak belalang pelahap datang tanpa hilang, ditipu orang ini setelah engkau hitung-hitung, iya aku ngasih perpuluhan ya, ternyata nih yang keluar lebih banyak belalang pelahapnya. Kenapa engkau harus beli perpuluhan? Supaya berkatmu dilindungi Tuhan. Supaya berkatmu dilindungi Tuhan. Lalu di sini dikatakan saudara, supaya segala bangsa akan melihat engkau dan berkata, sungguh dia itu benar-benar bahagia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai pekerjaan tanganmu. Amin saudara. Orang menyebutmu orang yang beruntung. Tuhan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari logikamu. Di dalam bisnismu, pekerjaanmu, keuntungan itu Tuhan sanggup datangkan. Kalau engkau sama Tuhan gak hitung-hitungan. Coba kita baca satu ayat ya. Kita baca Matius pasal 6 ayat yang ke-24.
Matius 6, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24, baca bersama. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya dengan Allah itu adalah apa? Mamon, uang. Di dunia ini, orang itu, semua rata-rata orang di dunia ini yang dia cari nomor satu itu uang. Kalau orang yang kenal Tuhan, yang dia cari pertama itu Tuhan. Nomor dua, baru uang. Tapi rata-rata orang di dunia, termasuk banyak orang yang ngaku Kristen, yang dia cari pertama di dunia ini apa? Uang. Nomor dua, baru Tuhan. Saudara, Yesus mensejajarkan dirinya dengan uang. Dia bilang, kamu tidak bisa mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Karena kalau kamu mengabdi pada dua-duanya, maka kamu akan mencintai salah satunya. Kalau kamu memilih mencintai Tuhan, maka uang akan jadi nomor dua. Tapi kalau engkau memilih mencintai uang, maka Tuhan yang menjadi nomor dua di hidupmu. Makanya banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Saudara, waktu engkau cari Tuhan, Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Akan ada banyak pintu-pintu yang engkau tidak pernah pikir akan terbuka bagimu. Saya sudah melihat itu. Bagaimana Tuhan memelihara dengan hal yang kami tidak bisa pikirkan. Tetapi Tuhan membukanya, saudara, bagi kami. Tapi orang kalau cari Tuhan, engkau tidak dapat. Kalau engkau cari uang, engkau tidak dapat Tuhan. Mungkin engkau dapatkan uang, tetapi kebinasaanlah yang akan engkau dapatkan pada akhir ujung hidupmu. Dikatakan di sana, orang itu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Karena pada akhirnya engkau akan mencintai salah satu dan akan membenci yang satu. Saya percaya semua kita dulu hidup jauh dari Tuhan. Atau masih sampai saat ini ada yang masih jauh. Ya, tidak usah angkat tangan. Yang masih jauh bertobat saja, amin. Harusnya kita sudah dekat dengan Tuhan. Sudah cukuplah hidup jauh-jauh dari Tuhan ya saudara ya. Apalagi dengan masa pandemi ini, virus corona yang menerpa. Saya berkata begini saudara, jangan hanya melihat yang buruk dari pandemi ini, karena ada banyak yang positif dari corona. Bukan yang positif terjangkit, tapi yang nilai positif dari pandemi ini banyak. Yang pertama, ya, karena adanya virus dan pandemi ini, manusia kita harusnya menyadari bahwa ternyata kematian itu berada sangat dekat dengan hidup kita, amin. Yang kedua, apa yang harus kita sadari? Dengan pandemi ini membuat banyak orang akhirnya berbalik untuk mencari Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita ternyata tidak bisa apa-apa. Pandemi ini juga telah membuat banyak keluarga disatukan kembali. Ya, pandemi ini juga telah membuat, ya, katanya si suku bunga bank menurun. Iya apa iya? Ya, banyak hal positif yang terjadi karena pandemi ini. Ya, terutama saudara, saya melihat ya, saya hanya memberikan gambaran saja. Hari-hari ini banyak orang yang begitu takut dengan kematian. Tadi pagi saya dapat kabar Bapak Pendeta Meksinesi meninggal dunia. Ya, saudara, hidup ini singkat. Hidup ini hanya seperti uap, kata firman Tuhan. Ya, kemarin itu saya ngobrol dengan salah satu orang, dia kakaknya positif kena corona, umur 50 tahun, mamanya 86 tahun. Jadi karena mamanya bersama dengan kakaknya harus di swab dong, ya karena kakaknya udah positif. Di swab ternyata mamanya juga positif. Secara manusia kita melihat yang 86 tahun kena, yang 50 tahun kena. Yang lebih kita khawatirkan yang mana? Yang 86 kan? Karena kita pikir pasti lebih duluan mati kan? Ternyata kita salah saudara. Yang 86 sembuh, yang 50 meninggal. Dan yang 50 itu laki-laki loh. Virus ini tidak bisa terdeteksi, nggak ada seorang pun yang bisa melihat. Sehebat apapun kita menjaga, virus ini tidak terlihat mata. Kalau dikatakan orang yang tidak menjaga kebersihan itu dia akan lebih cepat kena, ya maaf, Pangeran Charles, keluarga Inggris itu kurang bersih apa? Namanya sesuatu yang tidak terlihat. Makanya waktu tahun baru kemarin saya menyampaikan, ayo kita jangan hanya meningkatkan sistem imun, tapi yang terutama sistem iman. Amin.